Peristiwa hijrah Nabi Adam dilahirkan dan ditenggelamkannya Fir'aun dan tentaranya di Laut Merah. Semua terjadi di bulan Muharram. Meletusnya perang Aqaba bisa kita jumpai di bulan Safar. Di bulan Rajab kita disuguhkan dengan peristiwa Isra Mi'raj, dan di bulan Ramadan kita berjumpa dengan yang namanya nuzulul Quran. Pengorbanan Nabi Ismail sehingga rela disembelih. Pengorbanan Nabi Ismail sehingga rela disembelih ayahnya terjadi di bulan Dzulhijjah. Di bulan Sya'ban kita diingatkan dengan peristiwa di bulan Sya'ban kita diingatkan dengan peristiwa di bulan Sya'ban kita diingatkan dengan peristiwa pindahnya kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Peristiwa lahirnya manusia agung, dan di bulan Rabiul Awal terdapat yang kita kenal dengan Maulidur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi cikal bakal terciptanya alam beserta seisinya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laulaka ya Muhammad lama khuliqal alam, yang artinya seandainya tidak ada engkau ya Muhammad, niscaya alam tidak diciptakan. Hadirin yang senasib seperjuangan, oleh karena itu wahai saudara-saudariku seiman dan seakidah, di antara kewajiban kita pada bulan yang agung ini adalah menjadikan bulan Rabiul Awal sebagai bulan perayaan untuk mengingat manusia agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam bisa mengambil pelajaran berharga dari sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Setelah angka 1 itu 2, sehabis 2 berkilah 3. Nabi Muhammad bangunkan kita semua untuk jalan menuju surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan santri yang kedua akan disampaikan oleh saudara Muhammad Nurul Haji. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saudara-saudari berhubungan ajram, ain selalu begini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekali lagi. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul qurama wal fudala, para alim ulama, para kiai, wabil khusus pengasuh pondok pesantren An-Nasiriyah, adallallahu fi umruhu fi sihhati wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada segenap jajaran pengurus baik dari tingkatan yang tertinggi
hingga tingkatan yang terendah. Dan juga tidak lupa pula kepada segenap kawan-kawan santri yang hadir dalam acara malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Jamiatul Mubalighin pada malam hari ini. Begitu banyak Allah memberikan nikmat kepada kita, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Betul atau betul? Coba mulai kita lihat dari mata. Lihat perempuannya bisa, lihat temannya bisa, lihat temannya yang ganteng bisa, lihat temannya yang cantik bisa. Tapi jangan lupa, semua nikmat yang Allah berikan itu tujuannya untuk kebaikan kita semua. Jangan mentang-mentang Allah berikan kita nikmat mata, ngabus ke bini nah. Tahan deh, susah yang berwakilnya, salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad telah membawa kita dari alam kejahilian menuju alam yang terang benderang, yakni hadithul Islam wal iman. Gimana pun gak ada yang gak absen kalau saya jawab sholawat, usah kerja jawab. Karena apa? Kita coba renungkan dari zaman Nabi dahulu, zaman jahiliyah, mulai dari penyebaran Islam dahulu. Nabi dilempar dengan kotoran oleh orang Quraisy, Nabi Muhammad dicaci maki, dilempar dengan batu sampai kepalanya keluar darah. Malaikat berkata demikian kepada Nabi, Nabi, apakah boleh saya melemparkan 2 gunung kepada orang kafir Quraisy? Nabi berkata demikian. Jangan malaikat, siapa tahu anak cucu mereka bisa masuk Islam, bisa mengikuti ajaran saya. Itu kata Nabi. Maka jika ada siapa saja yang baca salawat, misalkan dia jawab, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat dulu ya. Salawat. Salawat Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqam bihil hawaiju wa tunadu bihil hawaiju wa husnul khawatimi wa yustafal wa manu Yang ketiga kalinya saya berterima kasih kepada saudari MC yang telah memanggil diri kami ke depan kalian semua guna untuk melatih
karena kalian kan sudah tahu, kita dipondokkan, kita disekolahkan, kita dimadrasahkan oleh orang tua kita hanya untuk mencari ilmu. Ilmu itu banyak, ilmu formal, ilmu kimia, ilmu IPA, matematika, bahasa Inggris, fisika, ekonomi, banyak ilmu. Tapi yang terpenting itu ada ilmu agama. Karena barang siapa yang memperoleh ilmu agama, maka dia niscaya ilmu dunia akan mengikuti kepada ilmu yang kita dapat, yakni ilmu agama. Banyak yang kita pelajari, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Ada matematika, ekonomi, kalau dinianya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Amsilati, Sarraf, banyak. Sebab kalau tidak salah Allah berfirman dalam hadis suci-Nya, laulaka ya Muhammad lamma khalaqal alam. Yang artinya seandainya tidak ada engkau Muhammad, maka alam ini tidak akan diciptakan. Jadi firman Allah tersebut kita harus banyak berterima kasih. Yang pertama karena sudah ditakdirkan menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kita harus banyak berterima kasih dan tidak lupa membacakan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba betapa entengnya kita dengan modal banyak saja membaca salawat kepada Nabi, maka kita akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Sekalipun kita tidak terlalu baik, kita nakal, jangan sampai kita lupa untuk membaca salawat kepada Nabi. Apalagi seperti kita yang ada di pondok pesantren, setiap malam Jumat diadakan diadakan tibaiyah. Nah, paling tidak kita tidak mampu membaca salawat setiap saat. Mau kita sering lupa untuk membaca salawat, kali tidak di malam Jumat acara dalam acara tibaiyah, paling tidak jangan bergurau. Ini itu kan diberi itu dan begitu. Kalau seperti di rumah saya, kalau misalkan ada yang limpin ketepatan tarik suara, lama nyaman lagunya jadi kita salah itu lebih benar. Ini Medina kan enggak. Nah, kalau tidak, bagaimana sekiranya kita benar-benar menghormati, karena saya pun beri keterangan ketika salawat dibacakan maka baginda Nabi itu kan hadir. Maka siapa dia pun pernah tiba-tiba menapa dia umpamakan dia bisa menulis baca salawat itu pentak di tengahnya pentak syafa'atna lah datang pas apa dia ya apa dibilang syafa'at atau di luar. Dan mungkin sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan apa yang saya sampaikan kurang berkenan, karena juga sebenarnya makan masih bingung bangun tidur. Hadirin rahimakumullah, saya juga pernah mendengar dari ceramahnya Habib siapa? Pokoknya Habib. Dari ceramahnya Habib bahwasanya ketika baginda Nabi besar Muhammad akan wafat, beliau masih ingat kepada kita sebagai umatnya. Dalam keadaan sakaratul maut yang begitu sakitnya, yang sangat dahsyat sakitnya, beliau masih sempat menyebut ummati. Bahkan beliau sempat berdoa kepada Allah yang bunyi dalam doanya, ya Allah, limpahkanlah sakitnya sakaratul maut umatku kepadaku. Bahkan Nabi Muhammad sampai berdoa seperti itu.
kepada kita. Nah, sementara apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita lakukan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sementara perjuangan baginda Nabi kepada kita yang termasuk umatnya dan mudah-mudahan diakui sebagai umatnya begitu besar. Bahkan Nabi meminta, Nabi tidak tenang kalau Nabi tidak akan merasa tenang sebelum mendapatkan jaminan untuk kita semua sebagai umatnya dalam keadaan sakaratul maut. Coba bayangkan, kita semua kan sudah tahu dalam keterangan sakitnya sakaratul maut itu seperti hayawan yang dibuang kulitnya hidup-hidup katanya. Ya banyak keterangan, cuman yang aku ingatnya gitu. Saat sakaratul maut saja baginda Nabi besar Muhammad masih ingat kepada kita semua sebagai umatnya. Sementara kita yang diminta membacakan sholawat paling tidak dalam setiap selesai sholat membaca. Ya salli wa sallim daima